Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu semua selaku jamaah pengajian Ahad Pagi di Masjid Darussalam, PTM, PTA Usaha dan semua yang tahu pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua di pagi ini. Saya sehat ya. Alhamdulillah sehat lahir batin ya Bapak Ibu. Amin. Sehat juga ekonominya ya. Amin. Selalu kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan dengan kesehatan ini kita bisa melakukan banyak hal. Salawat dan salam Allah semoga berlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang istiqomah sejarahnya. Saya mohon izin pakai masker ya Bapak Ibu. Suaranya sudah terdengar gini-gini dan nanti takut kalau tidak pakai masker kemana-mana ya. Sehingga biar kita sehat semua. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir, saya diamanai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Beberapa kali saya sudah sowan ke Bapak Asrul di kajian seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kepada saya. Nah kemudian masih sehari-hari saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baru 23 tahun hidup di sana. Tadi sebentar ya, dibandingkan yang sudah lama maksudnya ya. Kemudian asli saya dari Magelang, tapi sudah bertempat tinggal di Purworejo. Jadi rumah saya di seberang makam Bengkewan, di dekat pasar dari Purworejo. Itu rumah yang di belakang Sosmed. Nanti tidak bisa ya. Kemudian rumah yang satunya lagi ini yang diamanai oleh UMP untuk mengasuh pondok pesantren mahasiswa UMP ada di Duplang. Jadi saya punya 43 anak putri Bapak Ibu yang sekarang tinggal di pesantren mahasiswa dari berbagai kabupaten. Yang tidak ada ya Mas Elon sudah ada yang dari Indramayu, Banjarnegara, Purbalingga, kemudian Purwokerto, Cilacap dan lain sebagainya. Keinginan saya untuk punya anak perempuan ternyata dikabulkan oleh Allah dengan cara seperti ini. Karena memang anak yang diamanatkan oleh Allah kepada saya perlu laki-laki, ya. 2 laki-laki semua. Kemudian langsung diberi sama Allah 40 anak perempuan besar semua yang usianya usia mahasiswa. Nah, mohon doanya nih Bapak Ibu, mudah-mudahan saya diberikan kemampuan untuk bisa membimbing dan mendidik mereka sehingga bisa membersamai mereka selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mendidik anak perempuan dan laki-laki itu sama susahnya ya Bu? Atau lebih susah yang mana? Lebih susah kita. Oh yang wanita ya, mendidik anak perempuan dan laki-laki lebih susah yang perempuan. Kenapa Pak? Beritahu Bu. Oh tergantung anaknya. Bapak kalau mendidik istrinya kan kurang
Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini terkait dengan Hari Nasional Perempuan Berkebahagiaan kita. Salah satu dari hasil pemutaran Muhammadiyah Asia yang ke-48 kemarin. Kenapa saya mengawali dengan pendidikan anak dan juga pendidikan istri? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan untuk bapak-bapak. Ada perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga sebagai kepala keluarga, bapak-bapak punya kewajiban untuk mendidik ibu atau mendidik istrinya dan mendidik putra-putrinya agar terbebas dari neraka. Kalau sebuah sekolah, maka bapaknya adalah kepala sekolahnya, sedangkan ibu adalah guru-gurunya. Dan kepala sekolah kan harus punya kekuatan, kepemimpinan untuk bisa mengarahkan guru-guru yang ada di sekolahnya ya. Kalau itu sebuah keluarga, maka kepala sekolah atau suami ini atau bapak ini maka punya kekuatan untuk bisa mengarahkan istri dan putra-putrinya agar dalam kehidupannya itu nanti bisa terwujud keluarga yang betul-betul baik. Kalau dalam Asia ada namanya Korea Thaibah. Korea Thaibah itu nama Bapak Ibu. Korea Thaibah itu adalah desa yang baik. Korea itu desa, Thaibah itu baik. Desa yang baik pastinya tersusun dari keluarga atau keluarga yang baik. Betul ya? Kalau dalam sebuah RW berarti ada RT, kemudian di situ ada desa-wisma. Desa yang baik tersusun dari keluarga yang baik, dan keluarga yang baik tersusun dari individu yang baik. Harapannya nanti kalau desanya sudah baik, beberapa desa menjadi baik, maka satu kecamatan akan baik. Kalau beberapa kecamatan baik, maka kemudian kabupatennya juga akan baik. Nah, di Purworejo ini beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah hari ini Selasa ada pentasakan dari radismu untuk warga yang mengalami stunting. Respon stunting, dapat stunting, terdiri, kurang gizi. Kadang ini juga harus dievaluasi lebih lanjut. Berarti tidak semua anak yang kecil barangkali kemudian dikategorikan stunting karena bapak ibunya kecil. Jadi ada yang tidak terima, lalu anak saya kecil, saya sama suami juga kecil, bukan misalnya. Mau disuruh makan apa udah tetap beratnya kecil, apa sedikit, kan? Dan dia perlu tidak lanjut lebih lanjut. Sehingga Muhammadiyah baik selanjutnya dan Asia juga kalau makan setiap hari telur, kemudian protein nabati dan yang lainnya insya Allah bisa. Tetapi yang tidak bisa itu kalau memang orang tuanya kecil, anaknya juga kecil. Kalau yang gemuk makan sedikit saja, bapaknya gemuk, tetap gemuk, ya. Nah itu nanti yang perlu dikasih lebih lanjut. Dan kembali lagi pada tadi, Korea Thaibah. Untuk mewujudkan Korea Thaibah yang nanti harapannya seperti yang paling Muhammadiyah, Asia, kemudian sampai dengan Cakar itu bisa terwujud, maka kita akan mulai dari rumah kita. Kita akan mulai dari keluarga kita. Keluarga kita sendiri, keluarga kita masing-masing, dan orang yang terdekat dengan kita. Sehingga perintah di Al-Fatihah ayat 6 tadi, surah Al-Fatihah ini mari kita wujudkan bersama-sama. Di
Dengan cara apa? Bagaimana Bapak mendidik istri, bagaimana Bapak mendidik putra-putrinya. Dan pengajian-pengajian seperti ini membantu para bapak untuk mendidik ibu. Jadi bisa ngaji, perintah untuk ngaji dan seterusnya. Dan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjadi dasar dari risalah perempuan berkemajuan ini disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Kita kasih bersama ya Bapak Ibu. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Jadi ada beberapa kunci di sini. Artinya bahwa siapapun yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, artinya Allah memberikan kesempatan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama beramal soleh. Ini hanya terjadi pada masa Islam, Bapak Ibu. Dulu sebelum zaman Rasulullah itu, kita mengatakan zaman jahiliyah ya, di mana perempuan-perempuan tidak dihormati. Perempuan-perempuan bahkan menemukan titik yang terendah di situ. Kalau punya anak perempuan kemudian dikuburkan video-video. Kemudian banyak mengerjakan komersial pada waktu itu. Perempuan-perempuan dijual belikan dan tidak punya hak apa-apa, ya? Tidak punya hak apa-apa. Bahkan ada filosofi Jawa yang mengatakan apa Bapak Ibu? Warga nunut, terlalu ngatur, waduh, terus apa? Warga nunut, terlalu ngatur, gawat, apa anak itu semua. Kemudian pada zaman itu agen-agen ini yang ceritanya viral mana-mana sampai menuntut untuk bisa disamakan, untuk bisa sekolah dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu di saat yang sama, keluarga istrinya dia dikatakan bukan memasalahkan menuntut sekolah, bahkan dia sudah mulai mendirikan sekolah TK Aisyah yang sekarang sudah banyak jumlahnya di Indonesia. Dan sehingga amal soleh baik laki-laki maupun perempuan syaratnya apa? Dalam keadaan beriman. Lalu kono wong amal soleh orang iman. Atau betul? Orang berbuat baik tapi tanpa didasari iman. Atau betul? Bahkan banyak orang yang memberikan santunan hadiah atau bingkisan tapi tidak didasari oleh rasa iman kepada Allah, tidak didasari oleh rasa iman kepada Allah, hanya kepedulian sosial. Maka dari awal apa? Kalau itu didasari oleh iman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan
putra putri yang sehat, putra putri yang taat kepada orang tua, tetangga yang baik, saudara yang baik, itu rezeki yang luar biasa. Jauh ini tetangga itu mesti terus bawah sudut ini. Kemudian tetangga yang membuat kita itu semakin dekat sama Allah. Anak-anak yang membuat kita mengingatkan kita untuk selalu baik, bukan anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya, itu juga rezeki yang luar biasa. Tapi terkadang kita memikirkan arti rezeki itu hanya sekedar uang. Loh, dia minta rezeki Allah, minta ini. Padahal kita tidak menyadari setiap hari kita bisa bangun tidur, kemudian bernafas, itu adalah rezeki yang luar biasa. Artinya kita zaman COVID ya, Bapak Ibu. Ada yang pada waktu itu sempat di oksigen, sesak nafas, kemudian harus dibantu oksigen, dan ternyata untuk bisa bernafas itu harus bayar, ya, harus membayar. Nah ini kita setiap hari bisa bernafas itu rezeki yang luar biasa, dan rezeki harus disyukuri agar bertambah kenikmatannya. Punya suami yang baik, punya istri yang baik, itu rezeki yang luar biasa. Kalau tidak kita syukuri, maka orang-orang yang di luar kita itu belum tentu punya keluarga seperti keluarga kita. Hanya karena masalah yang sedikit saja, ada keluarga-keluarga yang bisa berpisah, ada usianya sudah puluhan tahun. Apakah ada yang menjamin kalau keluarga kita tidak akan bersatu sampai akhir kehidupan kita? Tidak ada. Maka yang harus kita baca adalah doa agar keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang mudah untuk dinasihati. Ada seorang ustaz mengatakan, anak sudah mau sholat tepat waktu dan berjamaah itu sudah tidak ada tandingannya lagi, itu rezeki yang luar biasa. Anak sholat tepat waktu berjamaah, itu rezeki yang luar biasa. Karena tidak banyak yang bisa melakukan itu. Ya, oke. Nah, itu sih yang pertama, rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah apa Bapak Ibu? Qanaah? Oh, terima. Ibu-ibu terima ya berarti. Qanaah adalah istiqomah. Qanaah itu merasa cukup, sehingga berapapun apapun kondisi yang diberikan Allah saat ini kita merasa cukup, bersyukur. Walaupun merasa cukup nanti harus ikhtiar pun, ya itu beda konteksnya. Artinya apapun yang Allah berikan saat ini kita merasa cukup sehingga ada kesyukuran yang tinggi kepada Allah. Apapun itu ya, tidak hanya harta, termasuk istri bagi seorang bapak dan suami bagi ibu. Jangan suka membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Sama juga ya Pak, jangan membandingkan istri bapak dengan istri orang lain. Kelihatannya baik di luar, kan misalnya, tapi yang pas menurut Allah ya yang sekarang menjadi jodoh kita. Dan jangan juga pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Nanti Bapak Ibu tahu rasa bahwa anak kita pun juga membandingkan orang tuanya dengan orang tua yang lain. Ya kan? Kalau dia satu nanti ngatur, dia di sini ada dengan lain. Anak-anak itu juga kadang bilang begini, saya tuh ya kadang pengen punya ibu kayak ibunya Mas itu loh. Punya bapak kayak bapaknya Mas itu. Dia bisa cerita, bisa mengungkapkan itu. Karena apa? Oh ternyata orang tuanya juga sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kalau kayak Mas, kayak masjid rajin, masih sini, anaknya tak terima. Nah itu ke masjid ngaji, orang tuanya juga rajin, aku juga sering.
balik lagi pada kita lagi, misalnya balik lagi pada kita lagi. Jadi termasuk qanaah itu adalah apapun yang Allah berikan pada kita itu kita hidup. Kondisinya apapun kita hidup. Ketika ada rasa marah, mungkin karena kita tidak berkenan dengan perilaku anak kita atau cucu kita atau menantu, kita hidup sambil didoakan. Bukan malah dengan ada amarah, kemudian emosi, ya. Ketika ada apapun yang menimpa kita ridho, insya Allah itu justru akan semakin memperbaiki hal yang barangkali menurut kita belum baik. Saya ketika berdoa misalnya anak-anak tidak di rumah karena ada yang mau dan dia maka kalimat ya Allah saya ridho dengan anak saya yang bernama ini, maka limpahkan juga ridhomu atas dia. Karena ridho Allah kan tergantung pada ridho orang tua. Dan kalau kita nggak ridho, bagaimana Allah akan ridho dengan anak kita? Maka dalam doa perlu disyukur. Ya Allah saya ridho dengan anak saya ini, saya sebut namanya. Maka limpahkan ridhomu kepadanya. Dan seterusnya itu akhirnya akan membuka ridhoan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada anak kita, luar biasa. Allah ridho dengan apapun yang kita kerjakan, tidak ada kebahagiaan di atas itu semua. Termasuk seberapapun harta benda yang kita miliki, yang kita punyai di rumah, maka kita merasa cukup sehingga nggak berlangsung dalam artian merasa puas terhadap apapun yang diberikan Allah. Kalau merasa qanaah, maka hidupnya akan tenang, tidak membanding-bandingkan kondisi rumah kita dengan tetangga dan seterusnya. Kemudian kriteria yang ketiga, kriteria kehidupan baik yang ketiga adalah kebahagiaan. Bahagia. Nah, bahagia itu definisinya apa ya, Pak? Keluarga bahagia atau kita merasa bahagia itu definisinya apa? Tenang hatinya, bersyukur. Nah, ini ada definisi bahagia dalam Al-Quran. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bahagia itu didefinisikan sebagai sejahteranya. Bagaimana maksudnya? Ya merasa tenang di sisi Allah, bukan ketika meninggal. Ketika dekat dengan Allah itu rasanya tenang. Kalau ada pertanyaan, apakah semua orang sukses itu bahagia? Ya. Apakah semua orang bahagia itu sukses? Kalau orang sukses kita biasanya menilainya dari apa Bapak Ibu? Nah, tanya. Ibu-ibu kalau menilai putranya sukses berarti dari hartanya. Wah, anaknya sukses, berarti karirnya. Kalau agamanya dilihat enggak ketika melihat putranya sukses? Enggak kan? Yang lihat kebiar-kebiar yang lain ya. Itu. Nah, padahal ketika sukses yang sesungguhnya itu kan bukan hanya limpahan harta, tetapi bagaimana dia itu senantiasa dekat dengan Allah gitu. Itu orang yang sukses yang sesungguhnya. Mari kita ubah Pak mindset ini Bapak Ibu. Kasihan anak kita yang hartanya pas-pas, diberikan Allah dalam kondisi pas, kemudian kondisi rumah tangganya juga pas-pasan. Kita menilai bahwa anak kita nggak sukses, padahal dia anak yang sangat taat kepada Allah. Nah, kalau barometer kakak orang tua kalau sukses itu hanya mobilnya penuh dan misalnya tabungannya banyak, kiriman ke orang tua juga banyak. Ya kasihan anak kita yang barangkali ada salah satunya yang memang Allah tidak berikan harta yang berlimpah, kemudian kita menganggap bahwa anak kita itu tidak sukses. Padahal secara spiritual dia anak yang paling taat sama Allah, paling banyak doanya untuk Bapak Ibu semuanya. Sehingga definisi sukses yang hanya berlimpah
bahwa suksesnya anak kita itu tentunya anak yang senantiasa taat pada Allah, memuliakan ibu bapaknya, dan memuliakan orang tua ya sesuai dengan kondisi anak ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa semua anak dituntut sama barangkali. Oh tiap bulan pokoknya sekian, ya. Tapi kan beda-beda. Ada anak, ada seorang ibu yang punya anak-anak yang begitu sukses, semuanya berlimpah harta, semuanya berkecukupan. Tapi ada satu yang memang dia lebih sedikit dibanding yang lain. Tapi ketika ibunya sakit, ibu mengharapkan semua anak-anaknya mendampinginya. Dan yang jauh-jauh yang kerja nggak bisa bu, apa dibayar di sini, aku kerja di sana, aku kerja di sini dan lain sebagainya. Satu-satunya yang bisa mendampingi hanya anak yang dianggap kurang minat oleh ibunya. Dia yang merawat ibunya setiap hari dan setiap saat. Dia yang berlimpahkan doa setiap hari dan setiap saat. Akhirnya dia mampu mengubah pandangan yang tadi ibunya tapi kurang suka dengan anak yang ini, maka terbaliklah hatinya. Jadi kita kadang sebagai orang tua zalim juga terhadap anak-anak. Kita tidak adil, hati kita tidak adil. Padahal apapun kondisi anak, itu kita yang melahirkan, kita yang mendidik, membesarkan, ya mari setelah dia dewasa dan tua, kita tetap adil memperlakukan anak-anak kita. Biar mereka pun nanti adil juga memperlakukan anak-anaknya. Jadi kondisi kebahagiaan. Kemudian damai, keluarga yang bahagia atau kehidupan yang bahagia itu dia damai. Damai itu bagaimana? Damai itu walau maupun ilaihim. Orang yang tidak takut, ketakutannya itu hanya sama Allah. Dia tidak takut dengan sesama manusia dan artian kok terus merasa rendah diri, betul tidak? Tetapi ketakutannya benar-benar hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengintimidasi dia. Perintah-perintah yang tidak benar, maka tidak bisa memberikan kekuatan. Ini dia takut sama Allah. Ada kisah di zaman sahabat yang akan dimasukkan pada penjara di waktu itu, dan di penjara itu hanya berteman dengan seekor harimau. Maka sang penguasa pada waktu sudah berpikir, ini kalau dimasukkan ke tempat itu pasti masuk langsung dimakan sama harimau. Nah, ketika sahabat ini dimasukkan ke penjara itu, kemudian di dalamnya ada harimau itu, maka dia tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap harimau yang ada di depannya. Yang dia katakan apa? Aku mampu Allah, kamu juga mampu Allah. Jangan ganggu aku ya. Aku mampu Allah, kamu juga mampu Allah. Aku hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Kamu jangan ganggu. Harimau lagi semakin mundur. Itu bisa terjadi kalau ucapannya itu diucapkan oleh orang yang beriman dan dekat dengan Allah. Bapak Ibu pernah membaca kisahnya atau bukunya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, sinten Bapak Ibu Jenderal Sudirman? Iya, Panglima kan? Panglima tentara Indonesia yang waktu itu hanya mempunyai satu pasukan katanya. Terus saya melihat filmnya ya, yang ditampil ya. Nah, Jenderal Sudirman di buku yang saya baca itu, setiap kali ada pasukan musuh, ada pesawat terbang yang itu ada pasukan musuh, beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau berdoa, ya Allah hancurkan musuh itu. Pesawat itu jatuh langsung turun. Ada ketika di buku itu ada orang yang menganggap Jenderal Sudirman ini menulis haji. Tapi bukan itu. Apa yang beliau lakukan kemudian setelah ditanyakan? Beliau orang yang senantiasa menggantungkan wudhu. Menggantungkan wudhu itu artinya, setelah
Waton Muhammadiyah waktu itu juga beliau adalah komandan di 10 Waton Muhammadiyah lain yang Tentara Nasional Indonesia. Maka hal yang kecil itu tadi menggantung wudhu itu kita air gampang. Tapi angin membiasakan hal itu tidak mudah. Males awaan sholat saya menurutku ya dulu info. Tapi ternyata dari kondisi yang sederhana yang menurut kita amalan apa itu. Tapi dari amalan yang sederhana ini ternyata beliau menjadi sangat dekat dengan Allah. Kalau sudah sangat dekat dengan Allah, maka apapun lah yang mau diinginkan, yang mau diminta, kalau itu baik maka Allah akan memberikan. Kalau tidak baik ya akan ditunda nanti. Amalan itu begitu. Tak jaga, oke. Sedino, Razino, sampai dengan seminggu coba. Saya mencoba ternyata belum berhasil. Padahal kita seger karena gampang banget. Nah, iya. Jadi orang yang orang yang hanya takutnya kepada Allah, dia akan damai ya dulu. Tidak merasa terkungkung, tidak merasa terungsung dan sebagainya. Kemudian kriteria bahagia yang selanjutnya adalah tadi sudah sejahteranya, kemudian damai-damainya karena dia hanya takut kepada Allah. Kemudian walaupun yang zanun. Dan bahagia yang sebahagianya itu adalah ketika apapun yang dilakukan itu hanya untuk meraih ridho Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Kalau kita terlalu berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Tiwas melakukan ini kok dilakukan sama teman-teman ya. Itu, orang lagi gede karena sekali, itu manusia. Aku yang berseberannya orang menyalon ya. Lah, mau memang bagus itu sebagai Allah, sebagai di alam atau apa gitu. Nah, maksudnya begini, apapun yang kita lakukan dengan untuk mencari ridho Allah itu, artinya apapun yang terjadi pada kita tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa kecewa. Mana ada seorang yang menyampaikan, seorang ustaz yang menyampaikan, ketika kita berdoa kemudian kita mulkan, semestinya kita bahagia. Dia berhenti. Tapi kalau kita berdoa kemudian Allah belum mengabulkan, harusnya kita sangat bahagia. Nah, ketika yang berdoa dikabulkan bahagia. Tapi kalau berdoa tidak dikabulkan, kenapa harus sangat bahagia? Karena Allah mempunyai rencana yang lebih baik dari apa yang kita minta. Yang menurut kita baik, padahal menurut Allah tidak baik. Sehingga Allah nanti akan mempersiapkan hal yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, itu justru rahasia Allah yang luar biasa. Tapi kan kadang kita ketika berdoa, nah semua bulan-bulan dalam kabulnya tahun-tahun yang dulu. Padahal itu barangkali tidak baik menurut kita dan Allah menyiapkan yang jauh lebih baik yang kita belum tahu apa. Sehingga apapun itu baik bagi kita menurut Allah. Itu rasa ridhonya itu yang luar biasa. Dia rasa ridho yang luar biasa. Ibu-ibu melahirkan kemudian diberikan anak putra yang barangkali menurut kita anakku kok sempurna ya secara fisik. Tapi ketika diberikan itu menurut Allah itu paling baik bagi kita, menjadi jalan bagi kita untuk ke surga. Jalan kesabaran, ketelatenan, dengan hal yang dilakukan, dengan hal yang dilakukan. Lazim ada beberapa karakter, ada beberapa ciri
beribadah kepada Allah. Jadi takwa, taat terhadap perintah-perintahnya. Karena disampaikan oleh Rasulullah bahwa seorang perempuan itu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka kalau dia bisa melakukan 4 hal. Jadi ibu-ibu sudah ada tawaran, silakan masuk pintu surga dari mana saja yang engkau suka asal engkau punya tiket. 1. Sholat fardu. 2. Puasa Ramadan. 3. Taat pada suami. 4. Menjaga kemaluan dan harga diri. Langkah 80 jajal. Sholat. Bisakah melakukan usul? Ketika mulai sholat, bapak-bapak ketika mutan apa? Ibu-ibu malah mutan yang senarisan. Terus merancang kegiatan dan seterusnya. Kalau itu masalah hati, sementara masalah bacaan, gerakan dan sebagainya nanti bagaimana? Yaitu sholat. Kok bisa ya? Tiketnya sholat. Coba ibu yang masih punya anak-anak kecil, betapa tidak mudah untuk bisa sholat 4 waktu. Dia benar harus membersihkan pakaian, mengkondisikan anaknya dan lain sebagainya. Puasa Ramadan, itu kan biasa benar, terlebih. Puasa Ramadan ya betul-betul puasa maksudnya, termasuk lisannya dan perilakunya. Kenapa itu diterapkan pada perempuan ya? Iya, karena perempuan itu cerewet, Bu. Termasuk saya sepertinya. Karena itu biasanya 20.000 kata per hari, maka tantangan kita bagaimana menggunakan lisan ini untuk berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat. Nah ini ada di tantangan di saat berpuasa. Bisakah ketika puasa Ramadan itu atau puasa apapun kita bisa mengendalikan tidak hanya lapar dan haus, tapi lisan kita. Bisakah itu tantangannya di perempuan. Yang ketiga, taat pada suami. Wah ini menunjukkan perempuan gitu. Karena memang Rasulullah memerintahkan bahwa seorang istri itu taat kepada suami yang sebenar-benarnya suami yang baik. Seperti taatnya Ibu Hajar dan Ibu Sarah kepada Nabi Ibrahim. Ada lagi contoh suaminya tidak baik tapi istrinya baik. Siapa? Fir'aun. Suaminya itu kan tidak seperti Fir'aun kan ya? Fir'aun itu mengaku nabi. Suami kita mengatakan mengaku nabi. Tidak pernah contoh? Tidak ada. Nah, Asia, istrinya Fir'aun, ketika diperlakukan dengan zalim, maka beliau juga tidak pernah menuntut bukan cerai, tapi hanya berdoa. Bukan mendoakan agar suaminya kena sakal ya Bu, tapi berdoa, ya Allah berikan aku rumah di sisimu di surga. Doanya itu, bukan ya Allah kasih suami saya biar dia juga merasakan penderitaan. Jadi pada semuanya Bapak saya ibu-ibu ada yang suka mendoakan semuanya jelek ya. Ampun, kita tidak boleh mendoakan kejelekan ataupun keburukan. Dan bagaimana taat kepada suami? Ya suami yang memerintahkan mendidik istrinya dengan baik, menyuruh menutup aurat, menyuruh menjaga perkembangan, kita wajib taat. Kemudian profil istri yang dan suaminya sama-sama jelek, istri dan suami sama-sama tidak baik, seperti keluarganya Abu Lahab, Pak Lahab dan Ibu Lahab. Ya, Pak Lahab dan Ibu Lahab sama-sama perempuan, sama-sama jelek semua. Kemudian ada lagi tipe yang ketiga, yang keempat, suaminya baik, istrinya tidak baik. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Nabi Lot. Berarti ada memang 4 proses contoh ya. Idealnya posisi kita di nomor 1. Suami baik, istri
baik, anak baik. Nah, itu berbeda. Tapi istrinya dua betul. Istrinya dua betul nanti baik. Ya. Dan Islam menghalalkan poligami dengan halal dan seterusnya komunikasi lebih lanjut. Profil yang kedua tadi, suami baik, istri tidak baik, anak juga tidak baik. Dan baik lagi, no. Kalau suami baik, tapi istri baik, anak tidak baik. Karena anak biasanya dididik lebih dekat oleh ibunya. Mari kita kasih kalau ada anak yang tidak baik, berarti kita salahkan diri kita dulu. Ibunya dulu kalau ibu yang mengandung juga kan? Iya. Apapun yang terjadi pada anak itu didahului oleh perilaku ibunya. Mau tidak mau kita harus jujur. Yang ketiga, istrinya baik, suami tidak baik. Bu Asia ini mampu mendidik seorang calon nabi atau seorang nabi cinta. Nabi Musa. Berarti kuncinya pada perempuan satu. Perempuannya harus baik kan? Walaupun suaminya tidak baik, tapi ketika Asia ini baik, maka Musa menjadi baik. Jadi betul ya, kalau perempuan itu adalah yang negara. Mau perempuannya baik, negaranya jadi baik. Kalau perempuannya rusak, ya rusak lah. Yang terakhir dari kriteria keluarga ini adalah keluarganya Abu Lahab tadi, Pak Lahab dan Abu Lahab tadi yang semuanya pengungkap, anak-anaknya itu besar. Nah, iman dan takwa tadi itu yang pertama, kriteria yang pertama ini tentunya kita harus mendidik keluarga untuk senantiasa menguatkan iman dan takwa. Sarannya apa? Sholat berjamaah, menguatkan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, kemudian barangkali menghadiri pengajian-pengajian bersama, kemudian punya partisipasi di masyarakat untuk bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Kemudian itu yang pertama dia iman dan takwa. Yang kedua taat beribadah. Kita harus berusaha untuk mendidik istri atau anak perempuan untuk bisa taat beribadah. Taat beribadah itu artinya terhadap apapun yang diperintahkan Allah untuk dilakukan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau untuk meninggalkan itu 100% larangan-larangan itu ditinggalkan. Melakukan sesuai dengan kemampuan contohnya apa? Kalau ibu tidak bisa sholat sambil berdiri, maka bisa duduk tidak bisa berbaring tidak bisa negatif salah disolatkan. Termasuk juga taat itu adalah kita manut ketika disuruh menutup aurat, ya ditutup auratnya sesuai dengan kaidah yang ada. Ibu-ibu zaman sekarang itu kadang aneh, celananya sangat pendek sampai selutut, tapi pakai jilbab. Pernah lihat tuh? Ibu sadar ya? Atau pegawai di toko itu pakai kaos dengan pendek, tapi pakai tudung, celananya ketat. Padahal menutup aurat itu ya ditutup, bukan dibungkus. Beda kan ya? Menutup dan membungkus. Iya, membungkus makanan dengan menutup makanan itu berbeda sama tadi. Beda. Membungkus aurat dengan menutup aurat itu juga berbeda. Jadi bungkus masih kelihatan Bapak Ibu, jadi tutup itu nggak kelihatan, betul ya? Taat beribadah. Yang ketiga akhlak karimah. Kita semakin berhasil dari hari ke hari, semakin kesini anak-anak, generasi muda dan sebagainya semakin rendah atau semakin memprihatinkan kondisi akhlak karimahnya.
semua anak sudah nggak mengenal lagi. Bahkan ketika ditanya, kamu tahu nggak sama agen umum apa itu? Apalagi itu sudah dimungkinkan apa itu? Sahabat Nabi yang paling kaya, paling ganteng, menjadi duta dakwah Islam yang pertama di Madinah. Nah ini harus kita bangun kembali di TK-TK kita, di SD-SD kita, cerita-cerita akhlak, cerita-cerita tentang zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mari kita bangun kembali untuk kalau sekarang sudah jarang cerita, dongeng, sana itu atau apapun lainnya, kita belajar lagi, membaca lagi gimana. Karena asal kalimat termasuk yang pergaulan juga nih Bapak Ibu laki-laki dengan perempuan nih. Kesana anak-anak usia SD ini loh Pak, ada surat-suratan itu. Anak-anak usia SD sudah surat-suratan pakai salju, surat-suratan itu kan. Yang laki-laki bilang mama ke yang perempuan bilang papa. Padahal itu surat SD loh Bu. Ya Allah. Dan sebenarnya itu ternyata ada seorang ibu yang membuka HP anaknya sendiri sampai terjun gitu ya maksudnya, sampai nangis-nangisnya anak saya kok begini gitu. Ya Allah. Ada anak yang ketika ibu dan bapaknya kondangan, dia WA sama teman laki-lakinya disuruh kondangan. Ya kalau kamu ya itu kamu Bu. Sekarang anak SMP loh. Dan ternyata sudah 7 kali lebih melakukan hubungan badan laki-laki sama perempuan. Sampai anak perempuannya nanti sampai SMP. Anaknya sendiri muda. Dan ibunya sampai tidak tahu kalau terjadi seperti itu. Pokoknya enggak diperkosa loh itu diparani kok pengarani gitu. Diparani gitu kan. Juga berarti ya kalau ibunya lebih dia tidak mengenal laki-laki, laki-lakinya tidak tahu. Nah ini mengkhawatirkan kita semuanya. Yang keempat berpikir tasbih. Berpikir tasbih itu pikiran yang senantiasa menjadi pembaruan. Jadi tidak ke belakang, tapi ke depan, berkemajuan. Sekarang ibu bapak semua sudah menggunakan HP. Dulu zaman Rasulullah tidak ada HP. HP digunakan bukan hanya untuk mainan, tapi sudah digunakan untuk ngaji. Kemudian untuk belajar baca Al-Quran yaitu dan segala hal yang bermanfaat. Berpikir tasbih yang berikutnya lagi, apa namanya? Kita kalau sakit ya berobat kan Bu? Iya, itu adalah berpikir yang berkemajuan. Bukan sakit yang pulang ya mesti Allah inali yang mana yang mana yang dari dia. Kemudian yang kelima, ternyata waktunya tidak. Bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu teman-teman tidak terlalu ekstrem kiri atau ke kanan. Jadi kita tidak kiri misalnya contoh kiri itu mau bukan kiri dan bukan sisa itu kiri sudah bisa Allah. Tapi kalau yang ke kanan nanti terlalu ekstrim harus bajunya warna tertentu, bulat semua, kita tidak melakukan itu. Yang penting ketika perempuan itu yang harus dilihat adalah wajah dan telapak tangan, wajah dan tangan. Berpikir wasatiyah ada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, ekstrem kiri atau ke kanan. Yang keenam adalah amal yang sholihah, beramal soleh. Jadi iman itu perlu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan tentunya buah dari iman yang ada di dalam diri kita. Amal solehnya seperti apa? Banyak sekali. Kita bisa melakukan kebaikan seperti sekarang di Purworejo sudah kekeringan. FDMC beserta Dismu sudah melakukan bombing air, memberikan air berkali-kali di beberapa daerah. Itu termasuk amal soleh. Monggo yang berkenan untuk mau infak terkait dengan air, nah itu luar biasa sekali nanti sekaliannya. Itu salah satu bentuk amal soleh. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan,
diberikan. Satu tangki air itu, satu tangki besar air itu 350. Wah, saya bisa buat 10 tangki, monggo. Langsung bisa koordinasi sama semua nanti. Setelah air luar biasa pahalanya dan akan terus mengalir. Sehingga diharapkannya kita tidak hanya menjadi orang yang soleh, yaitu baik untuk diri kita sendiri, tapi menjadi orang yang muslim, menghadirkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, karakter yang terakhir dari 7 itu adalah bersikap inklusif. Inklusif itu terbuka. Kita bergaul dengan siapa saja, Bu. Tetangga, bermasyarakat, itu pekerja bakti, desa wisma, BKK, itu punya waktu luang, bergaul, berkomunikasi secara terbuka. Jadi tidak hanya mengungkung diri di rumah, sementara lingkungan kita butuh kehadiran kita, kok kita tidak bisa berkontribusi, maka akhirnya kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Padahal sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan sikap inklusi itu artinya menghargai perbedaan itu. Berbeda itu pasti iya. Seperti beda ya jadi kesal kodok beda kok. Segas-segas beda ya sudah, nggak usah dibesar-besarkan perbedaan. Hargai mawon perbedaan itu, kemudian kita bergaul secara luas untuk bisa menghadirkan dakwah yang membahagiakan. Jangan ditakut-takuti dulu orang-orang yang bisa-bisa. Ayo kita bikin protokol macam-macam ya. Tapi bagaimana caranya membuat mereka mau dulu dekat dulu, dan kemudian nanti diajak untuk bisa lebih baik. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karakter perempuan berkemajuan ada 7, yaitu iman dan takwa, taat beribadah, berakal karimah, berpikir tasbih, bersikap wasatiyah, amal yang sholihah, dan juga bersikap inklusif. Ini baru sebagai awal kajian dari perempuan setelah perempuan berkemajuan. Masih banyak lagi aspek-aspek atau karakter yang bisa dikupas satu persatu dari tiap karakter itu. Mudah-mudahan kita semuanya, baik Bapak, Ibu, dan juga anak-anak kita bisa jalan bersama-sama dan bisa mendidik diri untuk bisa lebih baik, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga yang akan berkumpul di surga Allah nanti. Akhirnya mari kita nasrullah waqafumullah wabashirul mu'minin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, kami ada 2 penanya. Monggo. Oke, 1. Yang perempuan 2. Oh ya, belakang ya Bu. Oke, monggo Bu berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya. Saya jadikan istri kedua. Sudah 9 tahun tidak silangkai. Saya juga terima, juga nggak cari sesuatu. Tapi istri yang tua terus makin
langsung dijawab atau pertanyaan berikutnya? Langsung aja satu-satu. Saya ini mau jawabnya gitu. Nanti kalau ibu teman bisa bertemu silakan ya. Nanti kita bertemu di belakang saja biar nanti dekat. Aisyah waktunya bisa biro konsultasi keluarga Kahina Aisyah. Nah ini tempat di mana Bapak Ibu ataupun anak-anak bisa berkonsultasi terkait dengan teman-teman yang ada dan kami ada pakar hukum siswanya, kemudian psikolognya, ahli agamanya dan lain sebagainya. Lalu ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang lain? Aduh, Pak Kiai dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga mau berkata sama Ibu, Ibu Ketua Aisyah. Yaitu gini, saya itu melihat sinetron. Di sana itu ceritanya ada seorang wanita berjilbab tapi sikapnya terhadap seorang laki-laki itu sangat kasar, sangat jelek. Padahal dia berjilbab, berpakaian muslimah. Yang satunya kemudian wanita tidak pakai jilbab tapi sangat penuh kasih sayang kepada laki-laki. Saya mungkin kalau saya katakan saya ini sebagai seorang pejuang muslim, saya merasa ini mesti ada maksud dibalik dari sinetron. Nggak maksud saya mungkin ibu-ibu Aisyah dari Pimpinan Pusat bisa menyampaikan tentang hal semacam ini. Juga kemarin saya lihat waktu ada pelaku film porno yang ketangkep itu, ketangkep ada perempuannya. Jadi perempuannya juga berjilbab. Jangan-jangan itu memang disetting dan kita nek wong berjilbab iki. Jadi mungkin apa namanya planning semacam ini mungkin dari Aisyah itu bisa memprotes kepada lewat makalah dalam sutradara atau apa atau lewat Menkominfo atau apa. Ini kalau yang begini namanya menjelek-jelekan orang. Ini mungkin ini saya usul buat kan dari Aisyah itu menyampaikan ini dalam sampai Pimpinan Pusat mungkin ya mau jamaah musik sedih melihat kelakuan-kelakuan yang dibuat-buat oleh kelihatannya orang-orang yang memang sengaja untuk menjelekkan. Sekian usul saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Memang ya Bapak Ibu nanti kita sampaikan masukan-masukan seperti ini. Memang yang harus kita pahami dalam tayangan-tayangan itu pasti punya misi, termasuk juga bagaimana menjatuhkan kita sebagai seorang muslim. Menjatuhkan kita sebagai seorang muslim dalam artian kita dibunuh karakternya yang bersifat ini, yang enggak ini dan sebagainya. Kita nanti kita sampaikan lewat tulisan juga. Nah, monggo berarti ya ibu artinya ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sudah menuntut Allah, maka ya kita ikuti ikhtiar kita menuntut Allah itu dengan perilaku kita yang semakin baik, dengan perilaku yang semakin baik, dengan akhlak yang semakin baik, bukan justru
bersilaturahmi dengan ilmu-ilmu aja, ya tentunya menghadirkan anak-anak atau orang yang juga untuk Allah. Lalu salton yang tahu, salton atau macam yang lain. Kalau saya tidak salah menangkap, dikata bukan ya. Semuanya dekat masjid, kemudian diundang masjid dulu ya. Oh, iya. Sebentar lagi, beberapa di awal, oleh nanti kita diundang menjadi pengajian gitu. Ya datang saja dulu. Datang saja ya. Kalau diundang menghadiri pengajian kita datang. Kalau diundang menghadiri tontonan ya nggak usah datang. Dan pengajian misalnya ya memang mungkin pengajiannya berbeda. Tetapi dengan kedatangan kita itu artinya tidak ada yang menyimpang di pengajian itu kan tidak ada. Kecuali kalau di tetangga kita berjanji ya Pak ya, yang masih dibaca setiap bulan Maulid ya. Perjanjian itu ya itu kan kalau isinya kan sesungguhnya itu isinya tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tetapi memang dilebih-lebihkan gitu. Coba kita tanya sekali-kali itu artinya nomor setiap hari dibaca dibacakan kayak sejarah itu artinya apa? Bahkan kalau mendengarnya juga ada kata-kata Muhammadiyah gitu ya. Kalau mengikut Muhammad namanya. Nah tapi memang kita kalau berjanji itu kalau kita lihat isinya semuanya tentang kisah-kisah Rasulullah, tapi berlebihan memang. Dinyanyikan, dilakukan, bahkan pakai zaman dahulu juga ya. Zaman koplo gitu kan, dan lain sebagainya yang kadang juga meragukan. Kalau bersikap terbuka, membaca itu perbedaan, itu jelas tidak berbeda gitu. Tetapi ketika diundang pengajian, ketika ada di masjid ada peringatan, kita datang saja. Dan setelah itu kita harus berpikir apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan agar punya kontribusi dalam masyarakat. Asal saya dari Magelang satu desa itu ya hanya kami satu keluarga yang di Muhammadiyah. Tetapi bapak saya bisa jadi ketua takmir masjid di situ. Saya bisa jadi ketua remaja, ketua ibu. Bapak saya ikut itu ibu-ibu yang alumni pondok pesantren itu saya kumpulkan untuk ngasih bareng. Dan mereka mau. Forsilan, saya masih ingat namanya itu forum silaturahmi Anissa. Ada sekitar 80 ibu muda. Itu bisa kita kumpulkan tiap minggu dan bisa diformat acaranya. Pelan-pelan memang. Tapi kan ada usaha untuk bahas. Bukan yasinan, bukan tahlilan, pengajian yang membahas hal-hal yang sederhana. Dan itu biasanya berkaitan. Itu menjadi bagian dari gerak kita. Harus ada kontribusi kita. Harus ada mewarnai pelan-pelan bertahap, jangan langsung dia bukan dipakai ya. Apalagi kalau tidak mau sama sekali beraktivitas di masyarakat ya, semakin kita tidak bermanfaat. Ambil pelan-pelan sosial, kerja bakti, desalisme, PKK, kemudian ada apa yang sifatnya sosial harus mensupport paling banyak, harus mensupport
Lalu itu sementara saya mau ke dulu nih dari tawaran kapal itu dulu. Hari ini ada di dulu kalian ngobrol. Nah, bagi pertanyaannya dan saya akan ngomong itu dulu dengan Pak Darwis. Pak Darwis sana. Nah, itu nanti kita akan bersama-sama di sana. Ada apa semuanya? Mudah-mudahan tidak selalu dari saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang telah antusias untuk bertanya dan aktif dalam diskusi kali ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi informasi. Kami menginformasikan untuk infak pada hari ini terkumpul alhamdulillah sebesar Rp1.884.000. Alhamdulillah, terima kasih untuk amal jariah Bapak Ibu sekalian. Untuk nomor 2 yaitu Ahad minggu depan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2023 Masehi, insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Saifuddin Randegan. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian berikutnya. Dan selanjutnya untuk jamaah apresiasi kepada beliau Bapak Muhammad Ilham Firdaus Kutaarjo dengan nomor 100100287 dan Ibu Maki dari Kemiri dengan nomor 100100297. Alhamdulillah akan mendapatkan door prize dan dapat diambil di warung setelah acara pada hari ini. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian rutin Ahad pagi Masjid Darussalam Kutaarjo, pimpinan cabang Muhammadiyah Kutaarjo, dan insya Allah semoga memberi kebermanfaatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.